Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Yang saya hormati kepada dosen MK pengantar akuntansi Bapak Dimas Wicaksono SEM AK. Saya atas nama Rankesan Wihaki, Prodi Pendidikan Ekonomi, ingin menjelaskan tentang akuntansi. Yang pertama, siklus akuntansi. Siklus akuntansi dapat kamu artikan sebagai setiap tindakan akuntansi dalam suatu perusahaan yang harus mereka identifikasi, analisis, dan catat menggunakan proses yang berulang. Siklus ini berlangsung dalam kurun 1 tahun kalender. Semua prinsip, peraturan, metode, dan teknik akuntansi perusahaan gunakan pada kurun waktu tersebut untuk mencatat semua aktivitas akuntansi yang terkait dengan bisnis. Siklus ini biasanya mulai dengan pembukuan buku di awal tahun dan berakhir dengan jurnal penutup. Selama perusahaan berproses, prosedur akuntansi ini akan mereka lakukan terus-menerus. Akibatnya, proses tersebut menjadi sebuah siklus. Keberadaan siklus tersebut dapat membantu pemilik usaha dalam mengkaji situasi keuangan perusahaan. Menurut Dina Fitria 2014, siklus akuntansi mengacu pada tahapan kegiatan akuntansi yang dimulai segera setelah transaksi terjadi dalam suatu entitas. Tahapan ini terdiri dari pencatatan, penggabungan, penghintisaran data keuangan yang telah terproses sebelumnya, dan pelaporan. Sedangkan menurut Rahman Pura 2013 berpendapat bahwa siklus akuntansi adalah sepakat tugas dan tahapan akuntansi yang terjadi secara sistematis. Tahapan tersebut mulai dengan pencatatan akuntansi dan diakhiri dengan penutupan pembukuan. Lalu ada tahapan siklus akuntansi. Identifikasi transaksi, analisis transaksi dalam tahapan siklus akuntansi. Lalu ada pencatatan transaksi pada jurnal, posting buku besar, penyusunan neraca saldo, penyusunan jurnal penyesuaian, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, penyusunan laporan keuangan, membuat penyusunan jurnal penutup, lalu penyusunan neraca saldo setelah penutupan atau tahap operasional, lalu yang terakhir penyusunan jurnal pembalik atau tahapan operasional siklus akuntansi. 1. Identifikasi transaksi. Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah mengidentifikasi transaksi. Akuntan harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan dan dapat dinilai di dalam unit moneter secara objektif. Selain itu, transaksi yang akan dicatat juga harus memiliki bukti. Jika tidak ada bukti, maka transaksi tidak dapat dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Bukti transaksi biasanya berupa buku kuitasi, nota, faktur, bukti kas keluar, memo penghapusan, piutang, dagang, dan lainnya sebagainya. Analisasi transaksi. Setelah mengidentifikasi transaksi, akuntan harus menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Untuk memudahkan, Anda dapat menggunakan rumus persamaan dasar akuntansi. Aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas. Lalu yang ketiga, pencatatan transaksi pada jurnal. Setelah informasi transaksi dianalisis, kemudian dicatat secara rutut
di buku jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam satu periode siklus akuntansi atau alur akuntansi. Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut perjurnalan atau yang disebutkan dalam bahasa Inggris journalizing. Terdapat dua jenis jurnal dalam tahapan siklus akuntansi, yakni jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum atau dikenal dengan istilah jurnal saja, biasanya siklus akuntansi yang dilakukan secara tahapan E3 adalah pencatatan transaksi yang dimasukkan ke dalam satu rekening yang debit dan satu rekening di kredit. Sedangkan jurnal khusus diselenggarakan untuk meningkatkan efisiensi pencatatan terdapat transaksi yang berulang. Sedangkan jurnal yang diselenggarakan untuk meningkatkan efisiensi pencatatan terhadap transaksi yang berulang. Contohnya seperti jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan lain. Lalu 4. Postingan buku besar. Langkah selanjutnya dalam alur akuntansi atau urutan siklus akuntansi adalah yaitu memposting transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal ke dalam buku besar akuntansi. Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Pada umumnya, perusahaan mempunyai daftar susunan rekening-rekening buku besar yang disebut chart of account. Lalu masing-masing rekening biasanya diberi nomor kode untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dan membuat course referensi dengan pencatatan transaksi di dalam jurnal. Lalu yang kelima ada penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Cara membuat neraca saldo sangat mudah. Anda hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya. Lalu jika jumlah saldo debit tidak sama dengan jumlah yang ada di kredit, maka dikatakan bahwa neraca saldo tidak seimbang, masih ada kesalahan. Lalu jika demikian, maka akuntan harus mencari kesalahan yang terjadi sebelum laporan disusun. Lalu yang keenam, penyusunan jurnal penyesuaian. Nah, jika pada akhir periode alur akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat atau ada transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Penyesuaian dilakukan secara periodik. Biasanya saat laporan akan disusun, pencatat penyesuaian sama seperti pencatat transaksi umumnya. Transaksi penyesuaian dicatat pada jurnal penyesuaian dan kemudian dibukukan ke dalam buku besarnya. Setelah itu, saldo yang ada di buku besar siap disajikan dalam laporan keuangan. Dengan kata lain, hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang disusun secara akrual basis. Jadi di sini kita harus mempunyai buku-buku yang harus berbeda. Ada buku laporan, ada buku besar, dan ada buku lain dan lain sebagainya. Lalu yang ketujuh, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Pada tahapan siklus akuntansi ini, Anda hanya perlu menyusun neraca saldo. Kedua, dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Saldo dari akun-akun pada buku besar dikelompokkan ke dalam aktiva atau pasiva. Saldo antara kelompok aktiva dan pasiva pada neraca saldo ini juga harus seimbang. Namun, ingat, saldo yang seimbang belum tentu benar, tetapi saldo yang benar pasti seimbang. Hal kita harus pahami ini. Ya, kata-kata ingat, saldo yang seimbang belum tentu benar. Tetapi saldo yang benar pasti seimbang. Lalu yang kedelapan,
Penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan informasi yang pada neraca saldo setelah penyesuaian, urutan siklus akuntansi selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Setelah kita membuat neraca saldo, langkah selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang disusun seperti 1. Laporan laba rugi untuk menggambarkan kinerja keuangan perusahaan. Lalu yang kedua, laporan perubahan modal untuk melihat perubahan modal yang telah terjadi. Neraca perusahaan dapat digunakan memprediksi likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Kas memberikan informasi yang relevan mengenai kas keluar dan kas masuk pada periode berjalan. Lalu yang kesembilan, membuat penyusunan jurnal penutup. Setelah membuat laporan keuangan, akuntan harus membuat jurnal penutup. Setelah kita menyusun semua neraca saldo, buku besar dan sebagainya, kita harus membuat jurnal penutup. Lalu yang kedua, jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Nah, jurnal penutup harus dibikin ketika kita sudah pada akhir periode akuntansi saja. Fungsi jurnal penutup sendiri yakni melakukan penutupan rekening pada rekening laba rugi pada periode tertentu. Caranya adalah dengan menolkan atau membuat nihil rekening terkait. Lalu rekening-rekening nominal harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Lalu pada akhir periode akuntansi, rekening nominal sudah selesai menjalankan fungsinya sehingga harus ditutup. Selanjutnya, pada periode berikutnya dapat digunakan kembali untuk mengukur aktivitas yang baru dan mulai terjadi. Lalu yang ke-10. Penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Tahapan operasional. Pada langkah ini, akuntan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo ini adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar setelah dibuatnya. Jurnal penutup. Oleh karena itu, neraca saldo ini hanya membuat saldo rekening-rekening permanen saja. Tujuan pembuatan neraca saldo setelah penutupan adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo yang seimbang sudah benar. Sehingga penyusunan neraca saldo ini tidak wajib, hanya bersifat opsional. Lalu yang ke-11, penyusunan jurnal pembalik atau tahapan opsional siklus akuntansi. Tujuan jurnal pembalik adalah menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi tertentu yang terjadi secara relatif pada periode berikutnya. Karena tujuannya untuk menyederhanakan, maka tahapan siklus akuntansi terakhir ini juga bersifat opsional. Jurnal pembalik biasanya dibuat pada awal periode berikutnya. Caranya dengan membuat jurnal pembalik dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Dengan kata lain, membalikkan akun yang telah dibuat pada jurnal penyesuaian dari yang awalnya debit menjadi kredit dan dari awalnya kredit menjadi debit. Siklus akuntansi adalah merupakan proses di mana aktivitas yang dimulai dari analisis dan pencatatan transaksi bisnis serta berakhir dengan persiapan untuk aktivitas periode akuntansi selanjutnya melalui pembuatan jurnal penutup. Siklus pada alur akuntansi ini bukan hanya proses untuk pembuatan laporan keuangan. Sekian, terima kasih penjelasan tentang akuntansi dari Rankaisan B. Haki. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.